Konferensi ini, pagi ini kami akan melaporkan mengenai realisasi penanaman modal PMDN PMA triwulan 2 Januari Juni tahun 2012. Saya tadi ketika datang di sini udah ditanyain angkanya 30% ya. Saya mulai dari yang pertama aja deh, kita supaya ini tolong. Oke. Angkanya adalah 76,9 triliun ya, yang terdiri dari 20,8 triliun itu PMDN, kemudian PMA-nya 56,1 triliun. Jadi kalau lihat dari sini ya, ada peningkatan dari triwulan satunya 71,2 menjadi 76,9, 19,7 jadi 20,8. Totalnya ya, itu PMA, ini PMA 51,5 menjadi 56,1, sehingga Januari Juni itu sudah mencapai 107,6 triliun. 148,1 triliun, di mana yang PMA-nya adalah 107,6, kemudian PMDN-nya adalah 40,5. Target kita di tahun 2012 adalah 283. Berarti kalau dilihat dari sini, ini sudah 52% ya. Pada separuh semester itu sudah 52% ya. Tolong kembali sebelumnya. Saya untuk kategorinya ini di luar investasi migas, perbankan dan ini ya. Ini yang masuk di dalam kategori ini. Oke. Ya, next yang berikut. Kalau kita lihat ini adalah angka dari perbandingan ya antara 2011 dengan 2012. Jadi kalau saya bicara mengenai growth-nya year on year, tadi Linda nanya saya 30%, angkanya 24% ya untuk year on year yang triwulan 2 ya. Jadi ini adalah triwulan 2 tahun 2012 dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2011. Year on year-nya itu adalah 24%, di mana PMDN-nya itu 10,1%. Nah, oke. Kalau saya bandingkan Januari Juni 2011 dibandingkan Januari Juni 2012, kita bisa lihat bahwa PMA-nya juga naik dari 71,5 menjadi 72,7. Share dari PMDN-nya 28,5 menjadi 27,3. Jadi konsisten ya. Artinya kita bisa bilang baik triwulan maupun paruh tahun itu share dari PMA-nya naik. Nanti kita akan lihat lokasinya di mana. Tolong yang berikut. Ya, ini adalah Jawa luar Jawa. Ini ada hal yang menarik. Perbandingan triwulan 2 2011 dengan triwulan 2 2012, luar Jawanya itu mengalami penurunan. 53,4 dengan 45,1. Kalau Januari Juni 49 ya. Sekarang Januari Juni 2012 itu 46,1. Penjelasannya apa? Ini penjelasannya adalah karena sebelumnya, ini sebetulnya gejala baik kalau menurut saya. Sebelumnya itu investasi terbesar nanti akan kelihatan dalam share-nya. Asing itu banyak di pertambangan, perkebunan. Turunnya harga komoditas ya, yang di dalam pengaruh global itu kemudian membuat terjadinya shift dari industri, dari sektor pertambangan, perkebunan kepada industri manufaktur. Jadi ini kalau di istilahnya ini reverse effect dari Dutch disease, di mana kalau harga komoditinya turun, dia cenderung pindah kepada manufaktur, dan manufaktur itu adalah Jawa base. Itu yang menjelaskan kenapa sektor luar Jawanya, persentase luar Jawanya in terms of ini mengalami penurunan karena dia beralih kepada manufaktur. Nanti akan kelihatan di dalam sektor. Tolong yang berikut. Nah, ini coba lihat, saya kasih tunjuk sektor. Ya, lihat di sini PMDN. Industri logamnya ya itu kalau kita lihat di sini 18,2%. Di sini saya nggak lihat. Ini 16,2 untuk apa namanya ini adalah ini adalah PMDN-nya ya. Di tahun 2012 nanti saya bisa tunjukkan dengan perbandingan 2011 ya. Ini yang paling besar itu adalah industri logam dasar, mesin dan elektronik. Ini 18,2%. Kemudian diikuti nomor 2 adalah industri kertas, barang kertas dan percetakan ya. Kemudian tanaman pangan. Nah, ini industri makanan itu sekitar 8,4. Kalau kita lihat di segi PMA, nah ini yang tadi saya sebut. Paling besar itu adalah pertambangan kan?
ya, pertambangan. Kemudian industri kimia yang berikutnya itu sebetulnya hampir sama ya, tetapi slightly smaller, itu adalah industri kimia dasar barang. Kemudian listrik gas itu sekitar 93%, industri makanan. Jadi kalau lihat dari komposisi PMDN itu didominasi oleh manufaktur, logam dasar, logam mesin elektronik, sedangkan PMA-nya didominasi oleh pertambangan ya. Next ya, kita yang berikut. Ini kalau berdasarkan lokasi, kalau dari PMDN yang paling besar itu adalah Banten ya, diikuti Riau, kemudian Jawa Timur. Tetapi kalau kita lihat dari PMA, yang paling besar adalah Jawa Timur, kemudian Jawa Barat dan Banten. Ya, ini nanti kita jadi akan sangat tergantung kepada penanaman modal asing atau domestik. Ya, saya lanjutkan yang berikut. Nah, ini realisasi berdasarkan negara asal. Ini hanya untuk triwulan 2 2012. Hanya untuk 1 triwulan ya, yang dilihat. Ini Singapura nomor 1, kemudian Amerika Serikat. Jadi artinya di dalam triwulan 2 negara yang merealisasi investasinya itu adalah paling tinggi Singapura. Tentu ini represent dari banyak negara. Kemudian Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Korea Selatan. Oke. Yang berikut. Ya, ini sekarang kita lihat Januari Juni berdasarkan sektor, lokasi, negara asal dan koridor ekonomi. Tolong yang berikut. Coba lihat di sini ya. Kalau saya gunakan Januari Juni 2012 berdasarkan sektor ya, maka pertambangan itu tetap paling besar. Ya. Jadi saudara-saudara bisa lihat ya, kalau kita hanya gunakan triwulan, itu tadi di dalam domestiknya industri PMDN-nya industri logam yang paling besar kan. Tetapi kalau saya pakai Januari Juni, maka pertambangan, artinya efek pertambangan itu mulai menurun pada triwulan 2 kan. Implikasinya itu, ini sejalan dengan commodity price yang ngalamin penurunan. Oke. Ya, tanaman pangan perkebunan itu nomor 2 di sini. Kemudian industri logam dasar nomor 3 dan ini seterusnya ya. Kalau di PMA-nya ini konsisten, pertambangan nomor 1, kemudian industri kimia nomor 2. Ya, jadi kalau kita lihat ini berdasarkan Januari Juni berdasarkan sektor. Oke, yang berikut. Kalau saya berdasarkan lokasi Januari Juni, Jawa Timur, DKI, Riau untuk PMDN dan Banten. Tetapi kalau saya gunakan PMA, maka Jawa Barat, DKI Jakarta dengan Banten. Ini adalah 3 provinsi terbesar di dalam lokasi dari penanaman modal asing. Tolong yang berikut. Ini realisasi Januari Juni. Tadi ingat kalau berdasarkan triwulan Singapura, Amerika Serikat, Australia ya, dan seterusnya Korea di sini. Tetapi kalau kita berdasarkan Januari Juni, maka yang terbesar adalah Singapura, kemudian nomor 2 Jepang, nomor 3 adalah Korea Selatan. Jadi ini 3, kemudian Amerika Serikat di sini, Australia nomor 4. Ya, ini berdasarkan negara asal Januari Juni. Tolong yang berikut ya. Ini koridor ekonomi. Kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan di koridor ekonomi mana mereka melakukan investasi. Ya, tolong yang berikut. Next, coba lihat. Di sini PMDN paling tinggi Jawa. Ya, kemudian diikuti nomor 2 Kalimantan, nomor 3 adalah Sumatera untuk koridor ekonominya. Ya, sedangkan kalau PMA nomor 1 tetap Jawa, kemudian nomor 2-nya adalah Sumatera, setelah itu Kalimantan. Ya, ini berdasarkan koridor ekonominya. Ini investasi yang pada triwulan ini dilakukan. Next. Ya, ini penyerapan tenaga kerja. Saya mau emphasize agak jauh di sini. Tolong yang berikut. Coba lihat angkanya. Ya, triwulan 2 2011 dibandingkan dengan triwulan 2 2012, PMA-nya itu 134.271 tenaga kerja. Sekarang dia naik 209.888. Itu berarti dalam setahun penyerapan tenaga kerjanya naik 56%. Jadi kalau orang kemudian melihat apakah investasi ada gunanya terhadap penciptaan lapangan kerja, jawabannya ini. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana di dalam setahun itu 56% penyerapan tenaga kerja sumbernya itu datang dari investasi PMA. Kemudian PMDN 55%. Ya, jadi ini menunjukkan betapa investasi itu adalah instrumen yang sangat powerful di dalam penciptaan lapangan kerja, sehingga overallnya itu rata-rata 56%. Jadi kalau investasi strong, maka ini bisa menjadi penyelamat pemerintah di dalam penciptaan lapangan kerja.
Ya, tentunya teman-teman mesti ingat bahwa angka realisasi dari BKPM itu hanya sekitar 15% dari PMTB. Ya, 15 kurang dari 20% dari PMTB. Jadi ada faktor-faktor lain yang menentukan investasi, tetapi realisasi investasi itu penyerapan tenaga kerjanya besar. Next. Ya, ini yang bagian terakhir sebelum saya ditanya, saya jawab duluan. Karena pertanyaannya nanti adalah prognosisnya 2012 tercapai nggak targetnya? Ya, saya kasih tunjuk ya. Ini nanti bisa bantu teman-teman bisa bikin sendiri. Ini adalah pertumbuhan PMTB. Itu yang kalau di national account namanya investasi itu, pembentukan modal tetap bruto. Ya, PMTB ya, investasi. Ini adalah import barang modal. Teman-teman bisa lihat polanya sama kan? Kalau import barang modalnya naik, PMTB-nya naik. Kenapa? Karena PMTB sebagian besar isinya adalah import machinery. Jadi kalau kita punya sekarang isunya importnya masih tinggi, itu cerminan bahwa investasinya masih jalan sebenarnya. Coba lihat. Nah ini adalah realisasi dari investasi BKPM. Di sini ya, ini ada lag. Karena biasanya 3-6 bulan. Kalau orang beli import barang modal 3-6 bulan, kemudian dia direalisasikan jadi investasi. Jadi kalau kita lihat di sini sampai dengan kuarter pertama 2012 angkanya masih bagus, saya ambil 6 bulan, berarti saya masih yakin sampai dengan kuarter 3 angka investasi kita masih akan strong. Karena import barang modal kita sampai dengan kuarter pertama 2012 masih strong. Karena itu saya masih optimis. Triwulan ini, triwulan depan. Yang mesti diantisipasi kini karena saya nggak punya datanya adalah ini import barang modal di kuarter nanti triwulan ketiga turun nggak? Tergantung dari nanti apa yang terjadi pada Eropa. Kalau dia turun, mungkin yang harus diantisipasi adalah triwulan 4 2012 terhadap realisasi investasi. Tapi sementara saya bisa katakan 1 kuarter ke depan saya masih percaya bahwa realisasi investasinya masih tinggi. Ya, oke, saya berhenti di sini.